Shalom saudaraku terkasih. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berjudul Bertahan dalam Pencobaan. Kita akui pada hari-hari ini, di saat pandemik COVID-19 masih berlangsung dalam kehidupan kita, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rasul Yakobus berkata kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu sudah memeluk agama Kristen menjadi pengikut Kristus. Dikatakan dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi itu bahwa mereka berbahagia dalam pencobaan. Mereka harus tahan uji dalam pencobaan. Pencobaan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos. Peirasmos ini artinya kesulitan, penganiayaan yang datang dari dunia ini dan dari iblis. Kesulitan penganiayaan yang dialami murid-murid Kristus pada saat gereja mula-mula, di mana mereka dikejar-kejar oleh bangsa Romawi untuk dibunuh, untuk dimasukkan ke dalam penjara karena mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita percaya penganiayaan itu tidak menyurutkan iman mereka. Bahkan Rasul Yakobus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu akan mendapatkan upah mahkota kehidupan dari Allah yang mengasihi mereka semua. Kita percaya Bapak Ibu, di saat ini semua orang akan mengalami pencobaan. Dan kita akan melihat dalam Alkitab lebih lanjut bagaimana cara kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita saat ini. Kita akan melihat dua cara bagaimana kita dapat menghadapi pencobaan dalam hidup kita di tengah COVID-19 ini. Yang pertama, bila kita menghadapi pencobaan dengan iman. Bapak Ibu terkasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rasul Petrus berkata kepada jemaat-jemaat saat itu bahwa berbahagialah orang-orang yang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Bahkan oleh karena pencobaan itu, mereka semua harus mengalami duka cita yang sangat mendalam. Oleh karena apa? Penganiayaan itu begitu hebat, begitu sangat mengerikan, karena mereka harus mati dimakan binatang buas, harus mati disalib terbalik, harus mati dibakar hidup-hidup, bahkan mereka harus mati dalam penjara. Oleh karena mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pencobaan-pencobaan aniaya mereka alami, Bapak Ibu, itu dibuktikan untuk membuktikan kemurnian iman mereka, Bapak Ibu. Demikian juga saya dan saudara, di saat ini kita mengalami banyak masalah, kesulitan, masalah dalam ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Itu semuanya tidak akan pernah menyurutkan iman saya dan saudara. Itu semuanya tidak akan pernah membuat iman saya dan saudara menjadi lemah, tapi kita akan semakin kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus katakan bahwa semuanya itu untuk memperoleh puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa bagi saya dan saudara yang kuat menghadapi pencobaan-pencobaan di tengah COVID-19 ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di saat kita mengalami pencobaan itu ibarat api, Bapak Ibu. Kita ingat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel pasal 3.
ayat 1-30. Di sana dikatakan 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, harus menghadapi perintah dari Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dikatakan dalam Alkitab bahwa apabila rakyat tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dihukum mati. Dan ketika pada hari yang telah ditentukan semua rakyat berkumpul, ketika suara musik dibunyikan dengan nyaring, semua rakyat tunduk sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menyembah patung tersebut. Dan akibatnya Raja Nebukadnezar sangat marah dan menyuruh mereka masuk ke dalam perapi yang menyala-nyala. Ketika menghadapi perapi yang menyala-nyala itu, Bapak Ibu, Raja berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, apakah engkau masih tetap bertahan tidak menyembah patung yang kubuat itu? Tetapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Dengar tuanku, kami sekali-sekali tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Raja sangat marah sehingga perapi-perapi itu dibuat dinaikkan 7 kali lipat, Bapak Ibu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak gentar mundur sedikit pun menghadapi api yang menyala 7 kali lipat. Bahkan pengawal-pengawal yang membawa mereka masuk ke dalam api itu mati terbakar. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian itu tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan mujizat terjadi. Tuhan menyertai mereka sehingga dalam perapian itu, Bapak Ibu, mereka tidak terbakar sedikit pun, mereka tidak binasa. Raja Nebukadnezar dan semua pengawal-pengawalnya dan pegawai-pegawai melihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar binasa. Lalu dipanggillah mereka keluar bertiga, dan Raja melihat mereka bertiga tidak terbakar sedikit pun. Bahkan rambut kepala mereka pun tidak hangus, Bapak Ibu. Itulah artinya, Bapak Ibu, ketika pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu ibarat api menyala-nyala. Tapi percayalah, Tuhan akan beserta saya dan saudara. Tidak usah takut, Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan ini semuanya akan kita hadapi saat kita percaya dengan iman kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih Tuhan, biarlah kita sebagai orang percaya bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu, Bapak Ibu, kita lihat dalam Alkitab berlanjut, kita menemukan cara yang kedua bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan. Cara yang kedua adalah bila kita menghadapi pencobaan dengan Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudaraku. Di dalam firman Tuhan katakan bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara menghadapi pencobaan di tengah COVID-19 ini melebihi kekuatan saya dan saudara. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan selalu memberikan kita jalan keluar, Bapak Ibu. Jalan keluar buat saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih Tuhan, sekalipun mungkin kita harus menghadapi pencobaan melalui kehidupan kita yang berat ini, Bapak Ibu. Mungkin kita mengalami masalah rumah tangga, kita mengalami masalah ekonomi, kita mengalami masalah pekerjaan, kita mengalami masalah kehidupan usaha kita, bahkan mungkin kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sebab kita dapat menanggung pencobaan itu, Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan itu, Bapak Ibu, ibarat air panas, Bapak Ibu. Air panas mendidih itu sangat sakit rasanya kalau terkena kulit. Tetapi air panas itu, Bapak Ibu, kalau dituang ke dalam gelas yang berisi bubuk kopi hitam, Bapak Ibu, sehingga bubuk kopi hitam itu akan bercampur dengan air panas, dan bubuk kopi itu diaduk akan mengeluarkan bau yang sangat harum, yang sangat menggoda untuk kita nikmati, Bapak Ibu. Itulah pencobaan-pencobaan yang kita alami. Saudaraku terkasih,
Percayalah, pada saat saya dan saudara menghadapi masalah di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga saya dan saudara dapat menanggung masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Apa masalah saudara pada saat ini? Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah ekonomi, bahkan mungkin masalah kehilangan orang-orang yang kita cintai saat ini. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga saya dan saudara dapat menanggung masalah kita saat ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dua hal saya ingin katakan buat saya dan saudara. Yang pertama adalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat masalah kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saya dan saudara dalam menghadapi masalah kita. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan buat saya dan saudara sehingga kita dapat melewati masalah kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak usah takut Bapak Ibu, tidak usah takut. Badai pasti berlalu. Kita lewati semua badai ini bersama Tuhan Yesus, juru selamat kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.